tampilannya. Jadi silakan bisa dilihat di katalog ya, bisa klik lihat. Jadi nanti si customer itu bisa klik lihat seperti ini. Nah, di sini ada namanya, jadi kurma Ajwa Alia harganya segini, harga jualnya segini, reseller segini, distributor segini, di sini udah lengkap ya. Nah, seperti ini, terus gambar-gambarnya juga udah ada. Nah, seperti itu. Itu katalog ya. Yang tadi label. Label ini sudah seperti ini. Jadi bisa kita isi label. Pesanan baru. Nah, ini yang tadi saya labelin ya, Bu Desi atau Pak Adar, terus Pak Agus, ini pesanan baru. Yang misalnya kemarin lupa belum di itu, nah ini ada orang misalnya, ada orang yang mau pesan kurma muda, tapi di situ kosong barangnya. Kita labelin dulu aja, labelin warna biru. Supaya apa? Supaya nanti kita ingat siapa aja sih yang pesan kurma muda. Nah, ini baru satu orang yang pesan kurma muda, namanya Batia. Jadi kita bisa labelin di sini. Edit label misalnya ini saya labelin seperti ini. Nah, jadinya nanti kayak gini. Yang warna kuning itu untuk pesanan baru dan lain-lain ya. Nah, sudah paham semuanya sampai di sini. Ini kita baru bahas tentang fitur-fitur ya, fitur-fitur yang ada di WA Bisnis. Sekarang kita akan kembali ke materinya. Nah, tadi kita ada profil bisnis, katalog, pesan di luar jam kerja, salam, balas sifat, label, oh pesan berbintang ya, pesan berbintangnya belum. Kita ulang lagi. Kita masuk ke pesan berbintang. Nah, ini pesan berbintang, misalnya di grup reseller, nah ini misalnya ada sesuatu yang penting ya, ada konten yang penting, kita bisa bintangin, misalnya kayak gini, ada promo, terus kita bintangin, beri bintang pada pesan. Bintangin, terus nanti kita ngelihat bintang lagi, itu ada di sini, di pesan berbintang. Kalau misalnya ada yang nanya, Sukari Premium harganya berapa? Di katalog udah nggak ada tempat ya, kan ininya cuma 50. Jadi di katalog udah nggak ada tempat, kita ke pesan berbintang. Di sini. Nah, di sini udah bintangin ya. Ya. Setelah itu kita di sini sudah selesai, kita sudah belajar fitur-fitur bisnis. Sekarang kita akan beralih ke cara promosi ya, cara promosi di WA. Nah, kan tadi udah diisi semuanya ya. Udah siap alatnya, udah siap untuk tempur ya. Udah di sini udah ada senjatanya semua. Terus kita baru nyerang, baru kita promosi di WhatsApp. Cara promosinya gimana Mbak Fatwa? Cara promosinya yaitu yang pertama kita membuat grup. Membuat grup sendiri ya, bukan numpang jualan di grup orang. Yang ada nanti kita akan di-kick sama admin ya, sama admin itu. Jadi nanti kita di-kick karena sering jualan di situ. Jadi usahakan kita bikin grup sendiri ya, kecuali memang grup orang itu dikhususkan untuk jualan ya. Jadi usahakan kita buat grup sendiri dulu di sini. Nah, membuat grup, jadi bisa dengan membuat grup influencer. Yang pertama, kita membuat grup influencer. Grup influencer itu apa? Biasanya grup influencer ini di dalamnya anggotanya itu orang-orang umum, seperti orang-orang yang baru masuk dari Facebook, atau nomor-nomor baru, orang-orang yang dari Instagram, atau dari Google ya. Misalnya kita ada Google My Business, itu ada orang masuk melalui itu, atau
ada orang masuk melalui grup lain ya, Nah, itu bisa kita kumpulin di grup influencer ya, di grup influencer. Nah, di grup influencer ini adalah di dalamnya itu dikategorikan sebagai cold market ya. Cold market itu maksudnya apa? Maksudnya ya isinya orang-orang baru ya. Jadi mereka itu belum kenal sama produk kita, mereka itu belum tahu tentang kita, belum kenal ya istilahnya. Jadi di sini di grup influencer ini kita dilarang untuk berjualan. Kita nggak boleh langsung belak-belakan jualan di situ. Supaya kan nanti kalau misalnya kita langsung belak-belakan jualan, yang ada nanti anggotanya pada keluar semua ya. Jadi di grup influencer ini gunanya untuk apa? Untuk edukasi. Jadi kita isi edukasi, kita sharing-sharing terlebih dahulu di situ. Info-info penting, terus info-info tentang kesehatan, tips dan trik gitu ya. Jadi misalnya kita kan jualannya madu ya, atau kita jualannya herbal gitu. Jadi kita bikin info-info seputar kesehatan, edukasi atau apa gitu ya. Jadi kita bisa membuat grup influencer ini ya karena kategorinya cold market, jadi nggak boleh ya dilarang untuk berjualan. Tapi nanti setelah beberapa bulan kemudian kita bisa selipin jualan kita, entah itu sebulan sekali atau 2 minggu sekali ya. Dan itu nyelipin jualannya juga secara soft selling ya, bukan secara belak-belakan juga gitu. Terus yang kedua yaitu membuat grup member. Nah, kalau di Green Center Mas sendiri ada sistem member. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin sistem member, juga boleh teman-teman reseller atau distributor. Jadi sistem member biasanya member itu dikategorikan sebagai warm market. Karena apa? Karena dia baru beli. Member ini berarti baru beli sekali atau 2 kali atau biasanya dia beli. Cuman belinya sebulan sekali, rutin tapi sebulan sekali. Dia nggak dijual lagi gitu ya. Jadi dia dikategorikan sebagai member. Nah, karena warm market berarti di situ kita juga nggak boleh langsung jualan secara belak-belakan. Ya, di situ kita bisa isi materi juga, tetapi kita juga bisa jualan juga ya. Bisa jualan juga, jadi diimbangin aja antara materi sama jualan. Sesekali kita bisa ngirim promo-promo yang ada, misalnya promo-promo bulanan dan lain-lain. Nah, itu adalah grup member. Yang ketiga, misalnya di sini teman-teman ada yang sudah jadi distributor, bisa bikin grup reseller. Yang masih jadi reseller bisa bikin grup marketer atau apa. Jadi istilahnya itu masih yang di bawahnya kita ya. Dia ngejual lagi, tetapi bonus persenannya itu masih di bawah kita. Jadi kita bisa bikin grup reseller atau distributor ya. Nah, di dalam grup reseller dan distributor ini sudah dikategorikan sebagai hot market ya. Hot market, jadi kita bisa terang-terangan jualan di situ, belak-belakan. Kita bisa share produk yang baru datang, terus stok produk ada berapa, kita share harga-harganya, terus produk apa yang baru, produk yang terbaru, ya kita bisa share di situ ya, share terang-terangan. Sesekali juga kita bisa share info-info kesehatan, karena memang konten-konten yang ada di grup reseller dan distributor itu memang dibutuhkan ya, bagi para reseller untuk iklan ya, untuk diiklanin ke customernya. Jadi memang di grup reseller distributor ini dikategorikan sebagai hot market. Jadi kalian bisa ini ya, bisa membuat grup ini. Caranya seperti apa? Bagi yang belum tahu, bagi yang udah tahu, kita belajar lagi ya. Cara membuat grup. Grup baru, di titik 3 ada grup baru. Terus kita akan masukin siapa? Misalnya Yombe, nah extra virgin. Misalnya kita bikin grup baru ya seperti ini. Nah, kita kasih nama grupnya apa? Tergantung ya, kita mau bikin grup influencer misalnya. Kemarin saya sudah bikin grup Curhat Sehat 99 ya. Itu saya baru bikin untuk tujuannya apa? Tujuannya untuk grup influencer. Jadi menarik pembeli
menarik customer pada datang ke situ ya, nyemplung ke kolam, dan di situ nanti kita akan sharing-sharing tentang kesehatan juga. Jadi, misalnya kita bikin grup resep diet sehat. Ini. Nah, ini grup barunya. Seperti ini. Kemarin saya bikin grup curhat sehat 99. Nah, ini grup curhat 99 ini saya baru bikin ya, jadi masih kosong. Insya Allah rencananya akan saya isi seminggu 2 kali untuk nge-share tentang edukasi-edukasi kesehatan dan lain-lain, atau yang mau curhat silakan bisa nyambung di sini ya, ini sekalian promosi. Jadi teman-teman bisa langsung masuk ke sini. Silakan kalau mau curhat seputar kesehatan atau apa, silakan bisa dituangkan di sini ya. Jadi terus setelah itu kita, nah ini pada nyemplung nih di sini. Anggotanya baru 20 karena baru kemarin saya bikin. Setelah itu kita beralih yang kedua. Nah, setelah kita membuat grup, kita bisa iklan di grup, kita bisa iklan juga di broadcast list atau daftar siaran ya. Daftar siaran itu seperti apa? Yaitu mengirim pesan ke beberapa kontak sekaligus tanpa perlu memilih ulang kontak setiap kalinya. Sangat memudahkan Anda dalam memberikan informasi, edukasi, dan promosi. Seperti ini contoh pesan siaran ya. Jadi pesan siaran itu juga banyak ya, jadi kita bisa ngelis siapa aja sih member kita masukin siarannya, ada siaran member, ada siaran reseller, atau ada siaran distributor. Nah, ini contoh pesan siaran. Tadi barusan saya kan broadcast ya. Nah, ini ada siaran. Ini siaran reseller, ini anggotanya. Semua reseller ya di sini ada. Jadi tadi kan kena broadcast ya semuanya. Itu saya menggunakan siaran, pesan siaran ya, broadcast list. Di sini. Nah, ini bisa kelihatan semua, dan biasanya di dalam satu pesan itu ada maksimal ya, maksimal kita bisa masukin orangnya itu 256. Jadi misalnya kontak kita ada 1000 ya, kontak kita ada 1000 berarti kita bisa bikin 4 siaran ya. Kalau kontak kita 2000 berarti ya 8 siaran gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya yang disiarin itu reseller, berarti isinya mungkin promo-promo awal bulan. Biasanya saya kirim-kirim promo-promo awal bulan atau kelas-kelas seperti yang tadi, kelas UMKM, saya broadcast semuanya. Nah, seperti ini. Ini menggunakan broadcast, atau kemarin yang launching produk gitu. Ini bisa menggunakan pesan siaran promosinya. Jadi biasanya soalnya kenapa saya pakai pesan siaran juga di grup juga, kadang saya sudah share di grup, tetapi mungkin ada beberapa reseller yang nggak buka grup, dan mungkin udah buka grup tapi nggak jadi saya kirim juga pesan siaran agar apa? Agar mereka bisa baca ya, karena 80% kalau pesan siaran masuk itu karena seperti Japri ya, akhirnya dibaca gitu ya. Nah, di pesan siaran ini juga tapi ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Kekurangannya jika misalnya ini saya contohkan misalnya Pak Ahmad Daulay ya. Pak Ahmad Daulay, misalnya Pak Ahmad Daulay ini saya kan nge-save nomornya dia ya, tetapi dia nggak nge-save nomor saya, nomor admin. Jadi nanti dia nggak akan bisa terima, nggak akan bisa masuk pesan kita yang seperti ini tuh nggak masuk ke kontaknya dia. Jadi percuma, misalnya dia nggak nge-save, dia nggak akan nerima pesan dari kita. Jadi usahakan orang yang kita bikin daftar siaran itu juga menyimpan nomor kita. Makanya saya selalu mewanti-wanti sama semua CS dan semua tim itu biasanya kalau ada nomor baru, tolong langsung tanya namanya, agar apa? Agar kita bisa save, agar kita bisa save ya, agar kita bisa save nomor dia, dan dia juga, dan minta tolong ke dia supaya si customer tersebut supaya
customer tersebut juga nge-save nomor kita gitu ya. Jadi supaya apa? Kalau dia nge-save nomor kita, supaya nantinya dia bisa kena broadcast kita, supaya nantinya dia bisa ngelihat status-status WA kita. Nah, kalau di status-status WA kita, berarti kan setiap hari nantinya dia lihat iklan kita, lihat testimoni-testimoni yang udah kita share di status WA dan lain-lain. Nah, misalnya dia nggak beli di hari itu, dia nggak jadi closing karena sering lihat status-status WA kita, akhirnya yang tadinya nggak mau beli, jadi beli ya. Karena yakin misalnya, kalau dia nggak nge-save nomor kita kan dia nggak akan melihat status-status kita itu apa aja gitu ya. Nah, jadi gunanya kalau ada nomor baru, tolong teman-teman reseller atau distributor langsung tanya namanya terlebih dahulu ya. Misalnya ada yang nanya, Mbak harga Madugi berapa? Jangan dijawab dulu. Tetapi tanya dulu, baik Kak, perkenalkan sebelumnya saya dengan Fatwa dari Green Center. Ini dengan Kak siapa ya? Tanya dulu namanya ya. Tanya dulu namanya, baru nanti kita lanjut jawab pertanyaan dia ya. Acara ini dipersembahkan oleh Gift Nutrition, minuman kesehatan alami yang dibuat dari 19 sinergi herbal yang kaya akan multivitamin, mineral, antioksidan, dan serat alami seperti madu, kurma, bayam merah, daun sirsa, bipolen, temulawak, royal jelly, palm hitam, anggur hitam, daun stevia, rosella ungu, wortel, blueberry, pegagan, buah naga, kulit manggis, beras hitam, zaitun dan spirulina. Dengan mengonsumsi Gift Nutrition secara teratur dapat meningkatkan sistem imun, menangkal radikal bebas, menghambat penyakit yang disebabkan oleh virus seperti flu, bersin, batuk, demam, muntah dan kelelahan, serta sebagai sumber energi alami, mencegah penuaan dini, serta melancarkan pernafasan dan pencernaan. Sangat cocok untuk keluarga Anda yang tidak suka makan buah dan sayuran. Gift Nutrition 100% alami dan murni. Telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Dapatkan Gift Nutrition di sosial media, marketplace, atau di reseller dan distributor terdekat di kota Anda. Yang ketiga yaitu melalui status WhatsApp. Kalau status WhatsApp mah udah pada tahu semua ya. Pasti udah pada tahu semua caranya gimana untuk status WhatsApp. Jadi mungkin saya nggak jelasinnya di sini. Ini sama aja, status WA bisnis, status WA biasa juga sama caranya. Yang sebelum lanjut, mungkin kalau ada pertanyaan, silakan bisa ditulis terlebih dahulu ya di chat ya. Nah, yang kita membangun kolam uang ke materi, membangun kolam uang ya. Ini juga salah satu teknik pemasaran di WA. Membangun kolam uang itu maksudnya gimana? Yaitu grup yang tadi ya. Kita membangun kolam, bikin kolam. Nah, bikin kolam terus berarti kan kita udah ada kolam ya. Nah, terus setelah itu kita ngapain? Ya kita cari ikan buat ngisi kolam tersebut ya. Ikan itu berarti customer ya. Customernya gimana supaya bisa nyemplung ke kolam kita itu. Jadi kita pertama udah membangun kolam uang, lalu kita mencari ikan. Nah, reseller atau distributor, teman-teman di sini pasti kan punya target ya, pasti punya target bulanan, mau tembus omset berapa sebulannya itu pasti ada ya. Ada yang mau tembus omset 2 juta, 5 juta sebulan, atau 10 juta per bulan, atau yang pengen tembus omsetnya 100 juta per bulan atau 1 M per bulan, itu pasti ada ya. Jadi salah satu kuncinya apa supaya tembus omset gitu? Salah satu kuncinya yaitu kita harus perbanyak database. Karena database itu yang paling penting.
dalam sebuah perusahaan yang paling mahal adalah database ya. Database, jadi semakin banyak omset yang kita targetin dalam sebulannya, maka semakin banyak pula database yang harus kita kumpulkan ya. Semakin banyak pula database yang harus kita cari, yang harus kita kumpulkan. Jadi karena database sama dengan prospek, sama dengan calon pembeli. Jadi kalau kita nggak punya prospek, kita mau jualan kemana? Kita mau jualan ke siapa? Misalnya kita omsetnya 10 juta per bulan pengennya ya. Kita targetnya omset 10 juta per bulan. Sedangkan kontak WA kita cuma 100 orang. Ya itu nggak mungkin. Jadi kalau misalnya pengen tembusnya 10 juta sebulan, berarti kontak WA kita minimal mungkin harus 3.000 atau 1.000. Nah, seperti itu. Jadi kalau di sini di Green Center sendiri juga untuk member ya, hanya member itu sudah sampai 6.000 kontak ya per itunya. Jadi kalau kita targetnya tinggi, ingin berarti kita juga harus perbanyak database lagi ya supaya kita lebih mudah jualannya. Terus kita lanjut. Lalu gimana Mbak Fatwa cara nyari database itu gimana? Terus bagaimana agar orang masuk ke dalam kolam kita itu gimana? Cari orang baru. Berarti intinya cari orang baru yang biar bisa masuk ke WA kita secara gratis tanpa kita capek-capek, tanpa kita nyari-nyari atau ngerayu-ngerayu ya. Yang pertama yaitu dengan menggunakan trik lead magnet. Nah, lead magnet itu apa? Lead magnet itu sesuatu yang kita berikan secara cuma-cuma atau gratis, bisa berupa kelas edukasi, video tutorial, giveaway, kontes, produk gratis, dan lain-lain. Nah, di lead magnet ini berarti contohnya apa? Contohnya seperti kemarin ya. Misalnya kelas ya, berarti berupa kelas misalnya gini. Yang tadi kan saya bikin grup ya, grup curhat sehat 99. Nah, itu terutama itu kita lagi mancing database. Lagi mancing database ya, seperti ini. Jadi kita bisa share ke grup tersebut linknya di Facebook, di grup-grup Facebook, di Instagram, atau di misalnya di grup orang gitu ya. Seperti ini contohnya. Ini kan ada grup curhat sehat 99 ya. Nah, ini bisa undang ke grup via tautan. Salin tautan. Nah, kita udah salin linknya ya. Ini kan masih 20 orang ya, belum pada masuk semuanya. Kita bisa ngeser-ngeser lagi di grup Facebook misalnya. Kita masuk ke grup Facebook. Kita masuk ke Bitly dulu, baru kita kecilin dulu karena linknya kan tadi terlalu panjang. Kita paste di sini linknya. Create. Nah, ini udah ada ya, curhat sehat 99 nama grupnya, nama Bitly-nya. Kita masuk ke Facebook. Nah, seperti ini. Bentar. Mbak minta kode, Mbak. Terlebih dahulu.
Assalamualaikum. Iya, Mbak Fata. Kita tunggu dulu kodenya ya, sebentar. Enggak, gitu ya, Mbak. Udah. Nah, kita udah masuk ke Facebooknya Green Center ya. Jadi kita bisa bikin status nanti di sini. Atau kita bisa masuk ke grup-grupnya orang, bisa juga di beranda misalnya, silakan. Kita bikin status, silakan. Yang mau curhat masalah kesehatan, bisa nyemplung di link ini. Kita paste linknya. Nah, kayak gini contohnya. Lalu kita kirim. Nah, kita bisa cari. Jadi nanti orang akan masuk ke sini ya. Masuk pada nyemplung. Nah, itu orang-orang baru nanti kebanyakan. Jadi tujuannya emang kita di situ nanti mau nge-share. Jadi nanti akan banyak banget tuh pada nyemplung ke sini. Seperti ini nih. Ini udah pada nyemplung, Nah, ini pada nyemplung. Atau misal juga kalau kita nggak pakai edukasi, kita nggak ingin berbagi ilmu, tapi kita ingin berbagi produk. Bisa juga kalau kita misalnya mau bagi-bagi, kayak kemarin contohnya kita bagi-bagi madu safir ya. Madu safir itu tiga produk madu safir. Jadi kita bikin status aja di Facebook, siapa yang mau produk gratis, yang produk terbaru kami gratis, silakan bisa WA ke nomor ini gitu ya. Pastinya pakai link, jangan pakai nomor WA, tapi pakai link yang seperti tadi contohnya, pakai link. Jadi udah tuh nanti otomatis pada nyemplung kemana. Secara nggak sengaja, secara nggak sadar, itu kita akan banyak dapat database ya, dapat nomor-nomor baru di sini. Nanti bisa puluhan, ratusan, atau ribuan nomor bisa masuk ke sini. Apalagi kalau produk gratis kita semakin produknya itu semakin tinggi nilainya ya. Jadi akan nanti kalau jadi secara nggak sengaja akan banyak banget database yang akan masuk ke WA kita. Jadi teman-teman kan tahu hukum timbal balik ya, hukum tabur tuai. Jadi kalau kita menanam pasti kita akan menuai. Jadi pertama kita tanam dulu bisa berupa ilmu, kita sharing-sharing dulu, bisa berupa produk gratis, kita sharing-sharing dulu ya. Jadi kita tanam dulu, baru kita akan menuai, yaitu menuai apa? Menuai database. Jadi kebayangkan di situ nanti kita akan mendapatkan ratusan database masuk ke WA kita ya. Jadi
Intinya kita sharing-sharing dulu, baru nanti kita selling-selling kemudian ya. Jadi kalau kita mau semakin banyak database, kita juga harus semakin banyak pula dalam memberi ya, sharing-sharing terlebih dahulu. Bisa juga dengan ilmu yang kita punya. Di sini nanti kita bisa share-share gitu ya. Nah, ini adalah trik lead magnet. Jadi kalau udah banyak WA nomor baru yang masuk, udah banyak database, jadi kemungkinan juga nanti akan banyak ya. Misalnya yang tadi kan ada, silakan yang mau produk gratis bisa langsung WA ke nomor ini kan, banyak tuh ratusan pada masuk nomor. Setelah itu kita jawab, kita jangan langsung jawab pertanyaan dia, tapi kita tanya dulu, baik Kak, sebelumnya perkenalkan saya Fatwa dari Bidin Center, ini dengan Kak siapa? Saya dengan Umi Kuntari Kak. Oh ya, baik Umi Kuntari. Nanti untuk pengumumannya, karena kan banyak peminatnya, sedangkan produk gratis kami hanya ada 3 botol. Jadi nanti akan kami undi siapa pemenangnya. Dan pemenangnya akan kami umumkan di status WA kami. Jadi mohon untuk Umi Kuntari di-save dulu ya nomor admin gitu. Nomor ini agar nanti Umi Kuntari bisa ngelihat siapa pemenangnya di status WA kami. Nah, itu kan pasti dia mau nge-save nomor kita gitu. Nah, itu padahal salah satu trik supaya apa? Supaya nanti dia bisa ngelihat status kita ya, status produk yang lain, gak hanya yang pengumuman tadi gitu. Nah, itu tujuannya. Jadi intinya perbanyak database ya. Kalau ingin semakin tinggi omsetnya, maka perbanyak database. Nah, bagi Anda yang baru mengembangkan kolam uang lewat chat, Anda bisa memanfaatkan grup WhatsApp, menarik prospek menggunakan lead magnet seperti forum tanya jawab gratis mengenai materi yang diminati, sharing mengenai informasi terkini tentang materi yang diminati, bisa juga sharing mengenai hasil pemikiran Anda terhadap materi yang diminati. Nah, jika produk yang akan ditawarkan itu herbal, Anda bisa membagikan materi-materi mengenai kesehatan. Gitu. Misalnya di reseller di sini kan ada Bidan Fatty misalnya ya. Bidan Fatty bisa bikin bisa bikin grup gitu ya, grup tentang kehamilan misalnya ya, tentang kehamilan di situ, tentang tips seputar kehamilan. Nah, di situ nanti Bidan Fatty bisa share info tentang kehamilan atau apa ya. Tapi di situ nanti juga ada soft selling ya. Soft selling maksudnya apa? Misalnya untuk melancarkan persalinan bisa menggunakan kurma atau minyak zaitun. Nah, di situ tapi jangan sebutin mereknya apa secara soft selling. Nah, nanti pasti akan ada yang nanya rekomendasi minyak zaitun yang bagus itu seperti apa, rekomendasi kurma yang baik itu seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi intinya kita sharing-sharing, tetapi nanti di situ ada diselipin jualan gitu ya. Misalnya contoh produk herbal, cara sehat dan cantik dengan yang alami. Ini nama grupnya ya. Resep diet sehat atau kupas tuntas seputar asam lambung. Jadi misalnya teman-teman punya ilmu apa gitu bisa di-sharing ya, bisa di-sharing. Jadi sesuai juga dengan apa produk yang kita tawarkan ya. Herbal misalnya herbal berarti kita sharing-sharing tentang kesehatan, info-info kesehatan, tips-tips trik, tips sehat, atau bisa tentang resep masakan yang bisa menggunakan herbal kita gitu ya. Terus contoh lain, jika produk yang akan ditawarkan itu buku bisnis online, Anda bisa membagikan materi-materi mengenai bisnis online. Contohnya, cara cepat banjir orderan, cara menampilkan bisnis Anda di Google, dan yang ketiga mungkin cara membangun kolam uang di WhatsApp. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini udah selesai ya. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan?
Ya, ini ada yang nanya, izin bertanya Mbak, ketika kita membuat grup info kesehatan dan kita menjadi admin tunggal, apakah grup tersebut kita kunci agar anggota grup tidak bisa kirim-kirim pesan sembarangan? Nah, kalau ini bisa tergantung ya, privasi misalnya kita sedang membagikan materi saat itu, jadi bisa dimatiin dulu, dikunci dulu agar materi kita itu nggak keselip sama orang ya. Baru nanti kalau pas sesi tanya jawab, kita buka lagi kuncinya. Jadi kita buka lagi kuncinya supaya dia apa? Supaya dia bisa nanya-nanya ke kita. Jadi kita bisa curhat-curhat di situ ya. Kalau misalnya untuk menghindari anggota grup kirim-kirim pesan sembarangan, kayak misalnya dia numpang jualan di grup kita. Jadi usahakan pertama buat grup itu kita share terlebih dahulu itunya apanya, aturan grupnya itu apa aja, kita bikin dulu aturan main grupnya itu gimana, dilarang berjualan atau apa, misalnya kita ngizinin berjualan, misalnya boleh berjualan hanya pada hari Ahad dan lain-lain. Nah, seperti itu. Jadi kita bikin aturan ya. Kalau misalnya dia nggak mau, kita peringatin satu kali, 2 kali, 3 kali. Kalau tiga kali nggak mau, berarti kita tendang, kita keluarkan dari grup tersebut gitu. Ada yang mau tanya lagi tentang materi yang tadi? Silakan yang mau bertanya bisa langsung bisa di chat aja atau langsung bertanya. Kalau nggak ada, saya serahkan ke host ya. Terima kasih sudah ikut bergabung. Ya, udah. Ya, silakan Mbak Dewi. Terima kasih. Sebentar ya. Mbak, ini gambarnya kelihatan. Bismillah, baik ya, alhamdulillah untuk kelas pelatihan UMKM hari ini sudah selesai bersama Mbak Fatwa. Jadi di sini kita sebenarnya sampai jam 12 ya untuk durasi kelasnya. Sebelumnya mungkin teman-teman di sini di chat ini belum ada yang bertanya ya. Sudah ada. Oh ya. Mohon maaf. Sudah dijawab juga ya sama Mbak Fatwa. Dan untuk teman-teman yang lain belum ada lagi yang bertanya ya. Mungkin sudah dulu saja ya saya tutup untuk pertanyaannya. Cukup satu aja dan alhamdulillah sudah ada yang bertanya. Dari saya ingin menyampaikan lagi info, nanti kita masih ada kelas selanjutnya ya untuk pelatihan UMKM, jadi teman-teman tetap bisa ikutan lagi nanti ya di kelas selanjutnya. Jadi saya sarankan untuk up to date ya,
tetap ikutan lagi. Terima kasih saya ucapkan kepada semuanya yang sudah bergabung. Semoga ilmunya bermanfaat ya, dan juga jangan lupa diterapkan ya, dipraktekkan, karena ini kalau tidak dipraktekkan jadi percuma saja ya. Nanti nggak bakalan ada perkembangan. Jadi untuk ilmu WhatsApp ini memang harus kita praktekkan ya, apalagi jualan. Jualan itu tidak akan pernah jauh-jauh dari WhatsApp. Terima kasih saya ucapkan kepada semuanya, mohon maaf untuk semua kekurangan ya, ataupun kendala-kendala yang sudah tadi terjadi. Nah, mungkin saya cukup tutup ya, sekian dulu dari kami. Semoga ilmu yang bermanfaat dan salam untuk teman-teman semuanya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.